Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang Allah mencintai orang yang suci. Allah mencintai kebersihan karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Bersuci disebut juga toharo. Allah adalah Tuhan yang maha suci. Allah Tuhan yang maha bersih. Allah memerintahkan untuk bersuci. Bersuci untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Sebelum sholat, kita kan harus suci, harus bersih dari hadas dan najis. Apa itu bersuci? Bersuci artinya mensucikan diri dari hadas dan najis. Bersuci disebut juga dengan toharo. Bersuci merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadas dan najis dengan apa? Alat pertama yang digunakan yaitu air. Air yang suci mensucikan. Apa saja air yang suci mensucikan? Ada air hujan, air sumur, air sungai, air danau, air laut, air sumber, air embun. Itu merupakan air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau tidak ada air, kita boleh bertayamum untuk pengganti wudhu. Terus bisa dengan istinja. Istinja itu membersihkan najis sesudah buang air besar atau air kecil untuk menghilangkan najisnya. Pakai apa saja kalau istinja? Istinja itu bisa menggunakan batu, tisu. Satu, perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Ya, kalau hadas kita kan tidak boleh melakukan apa-apa. Tidak boleh sholat, baca Al-Quran. Itu merupakan hadas. Terus najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Kalau ada kotorannya di badan kita, di tempat kita, maka kita tidak boleh sholat, harus dibersihkan dulu. Contoh hadas seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, itu merupakan hadas kecil. Contoh najis, babi, anjing, terus bangkai, ini merupakan najis. Najis itu kotoran. Terus bersuci dari hadas dibagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Contohnya kentut, terus buang air kecil, buang air besar. Maka kalau mau sholat kita harus berwudu dulu. Itu merupakan hadas kecil. Kalau hadas besar, hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Contohnya perempuan dewasa yang sedang haid, maka kalau bersesuci kita harus mandi.
Najis ada 3 macam. Ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan disebut juga najis muhaffafah. Cara mensucikannya cukup diperciki air tempatnya yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau mutawassito. Cara mensucikannya, kalau najis sedang dengan disirami air sampai bersih, sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Sedangkan najis berat disebut juga najis muwalladho. Cara mensucikannya, dibasuh sampai 7 kali, salah satunya dicampuri abu. Contoh najis ringan yaitu air kencing bayi yang tidak lebih dari 2 tahun, yang hanya minum air ASI ibu, tidak makan apa-apa, itu merupakan najis ringan. Makanya mensucikannya itu hanya diperciki air, makanya dinamakan najis ringan. Contoh najis sedang, darah, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Mensucikannya dengan disiram air sampai bersih. Setelah dihilangkan najisnya, disiram air sampai bersih, sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Najis berat contohnya air liur, anjing. Mensucikannya sampai 7 kali, salah satunya dicampuri abu, makanya dinamai najis berat karena sulit mensucikannya. Yang kedua, mempraktekkan bersuci dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim ingin beribadah seperti sholat, tawaf, dan lainnya, maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Kalau hadas kecil, kita cukup dengan berwudu. Contohnya habis kentut, habis kencing, habis berak, itu mensucikannya cukup dengan berwudu. Sedangkan kalau hadas besar, kita harus mandi dulu kalau mau sholat. Contohnya wanita dewasa yang sedang haid. Yang ketiga, kalau kita terkena najis badan atau tempat sholat kita, maka sebelum sholat harus dibersihkan dulu dengan air suci mensucikan, pakai air sungai, air sumur, air embun, air hujan, dan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.